menanyakan tentang reflektif jurnal. Ya, reflektif jurnal khusus mahasiswa FK. Mahasiswa FON tidak ada tugas reflektif jurnal. Sampai sini semua paham? Oke. Ya, Karina, coba Karina diulang lagi apa yang tadi Ibu sampaikan. Karina, Ibu hanya mau make sure aja, nak. Halo Karina, terdengar suara saya, nak? Oke, halo Karina. Oh, Sudah bisa. sudah bisa, nak? Coba. Oke, Oke. baik. Yang disampaikan oleh Ibu tadi, mahasiswa FK, khusus mahasiswa FK diwajibkan untuk membuat reflektif jurnal, sedangkan mahasiswa pun tidak diperbolehkan. Oke, jadi tugas mahasiswa FON hanya apa aja? Tugas mahasiswa pun hanya mengikuti project video dan juga pre-review. Kalau Oke, project video itu untuk per kelompok, sedangkan pre-review itu untuk masing-masing individu. siap. Oke, terima kasih Karina. Oke, thank you. Oke, saya izin share sebentar ya. Untuk mahasiswa FK, tolong diperhatikan folder pengumpulannya. Ya. Oke, apakah screen saya sudah terlihat tampilan Moodle-nya? Sudah? Oke. Untuk mahasiswa FK, ya, kalian mengumpulkan reflektif jurnalnya, itu due date-nya adalah tanggal 8 November, ya, minggu depan. Due date-nya adalah 8 November, ya, pukul 23.59. Ya, 8 November 23.59, di mana kamu submit reflektif jurnalnya, kamu submit di folder ini. Apakah terlihat pengumpulan reflektif jurnal Fakultas Kedokteran? Terlihat, mahasiswa FK, apakah terlihat? Halo, ada mahasiswa FK? Sudah, Bu, sudah. Oke, siap. Diklik di pengumpulan reflektif jurnal, ya. Untuk reflektif jurnalnya, mahasiswa diminta untuk membuat reflektif dalam bentuk naratif, ya. Word limitnya 300 kata, 250 sampai 300 kata, ya. Cakupannya atau pertanyaan di dalam refleksi yang harus kamu jawab adalah pengalaman belajar, tantangan yang dihadapi, dan strategi apa dalam menghadapi tantangan tersebut. Ya, 3 pertanyaan itu aja. Deskripsikan pengalaman belajar kamu terkait dengan pembelajaran IPE, tantangan yang kamu hadapi apa, kemudian strateginya apa dalam mengatasi tantangan tersebut. Ya, cukup simpel, 3 pertanyaan dengan dalam bentuk naratif, ya, dengan jumlah katanya 250 sampai 300 kata. Ya, rubrik penilaiannya bisa dilihat di sini, ya. Yang dinilai adalah isi refleksi, penulisan kalimat, dan jumlah kata. Kalau kamu mau dapat nilainya bagus, berarti isi refleksinya menjawab ketiga pertanyaan tersebut, penulisan kalimatnya mudah dipahami, dan jumlah katanya sesuai dengan jumlah maksimum dan minimum kata yang sudah ditentukan, yaitu 250 minimumnya dan maksimumnya adalah 300 kata. Ya, setelah itu kamu submit di sini, nak, di folder pengumpulan reflektif jurnal. Ya, kamu tinggal klik di sini. Oke, dan kamu submit. Oke, ini submitnya bukan submit dalam bentuk file, tapi kamu langsung ketik di Moodle. Sebentar ya, saya coba switch role dulu ke student, supaya kalian bisa punya gambaran bagaimana tampilannya. Ya, ini sudah tampilan dari student. Sekarang kamu klik di folder pengumpulan reflektif jurnal. Bentar, ada yang sudah bisa klik? Saya nggak bisa klik. Sebentar ya. Ya sih, udah balik.
Karena saya tidak masuk ke dalam grup mahasiswa FK, jadi saya tidak bisa buka foldernya, ya. Jadi yang bisa mengakses folder ini khusus mahasiswa FK. Mahasiswa FON pun tidak bisa mengakses folder ini, ya. Mahasiswa FK nanti silakan diklik, ya. Diklik foldernya, ya. Kalian submitnya bukan dalam bentuk file, bukan dalam bentuk PDF maupun Word, ya. Jadi langsung diketik di Learn. Nanti Learn yang akan menghitung secara otomatis jumlah kata yang kalian tulis. Ya, setelah itu, setelah kalian ketik di Learn reflektif kalian, langsung di-submit. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mahasiswa FK ada pertanyaan? Waner mungkin ada pertanyaan apa cukup jelas? Rena? Cukup jelas ya? Due date-nya adalah 8 November pukul 23.59. Oke, tolong dicatat dan diingat ya. Oke. Untuk project video, isi project video, apakah ada pertanyaan tentang isi dari project videonya? Tidak ada? Ya. RPS-nya kalian bisa akses ya, baik itu mahasiswa FK maupun mahasiswa FON, bisa diakses di sini, di section overview ya. Tinggal diklik, kemudian kalian baca di RPS-nya ya. Sekarang saya langsung share RPS-nya ya. Oke, ini saya ulang lagi nih tentang project video ya. Jadi kalian diminta untuk membuat video ya yang mencakup harus memuat konten materi IPE ya. Kita ada punya 7 topik IPE mulai dari empati, keterampilan komunikasi, komunikasi dalam seluruh rentang usia, komunikasi dalam konteks budaya, penyampaian berita buruk, komunikasi pada pasien dengan kebutuhan khusus, dan komunikasi antara dokter dan perawat ya. 7 topik itu harus tercakup di dalam video kalian. Skenarionya bagaimana? Mau di skenarionya di setting rumah sakit boleh, mau di setting komunitas boleh, mau dimanapun boleh. Ya, kalian yang meng-create sendiri skenarionya. Ya, tidak perlu 10 orang itu in frame ada di dalam video. Ya, saya ulangi lagi, tidak perlu. Ya, misalnya ada yang ngedit tidak masuk dalam video, tidak apa-apa. Ya, ada yang tugasnya take video tidak masuk di dalam video tersebut wajahnya, tidak apa-apa. Ya, yang penting kalian tulis di skrip kalian tugas-tugasnya kalian masing-masing itu ngapain. Ya, yang sebagai dokter siapa, sebagai perawat siapa, sebagai keluarga siapa, dan seterusnya. Jadi setiap orang di dalam kelompok tersebut, ya, ada 10 orang, itu semua harus punya tugas dan peran. Oke, untuk rubrik penilaiannya ada semua di RPS, ya, tinggal dibaca. Kira-kira kelompok mau dapat nilai 3, nilai 4, atau hanya nilai 1, boleh, bebas. Terserah mau pilih. Kalau mau dapat nilai 4, berarti kriterianya harus diikuti. Ya, untuk project video. Ini ada di atas, sorry. Itu tadi peer review. Ya. Ada di RPS ya, bisa diakses di bagian overview. Oke, setelah project videonya selesai, kamu masuk ke peer review. Ya, rubrik peer review-nya juga ada di sini ya. Apakah teman kamu berpartisipasi sangat baik, punya peran penting dalam kesuksesan kerja kelompok? Apakah teman kamu punya keinginan atau punya keinginan yang baik untuk memulai mengerjakan tugas, kerjasama dengan baik atau tidak? Ya, silahkan dibaca di sini supaya kamu punya gambaran ketika kamu memberikan penilaian kepada teman kamu apa yang mau dinilai, kriteria komponen penilaiannya apa aja. Ya. Ada semua di rubrik penilaian. Oke, saya stop share. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini kalau ada pertanyaan langsung ditanya ya. Ada pertanyaan? Mahasiswa FK, ada pertanyaan? Dionysius?
Ada pertanyaan atau cukup jelas? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, siap. Oke, dicatat ya untuk due date. Oh, Elizabeth, silakan ada pertanyaan. Untuk videonya ini ada batasan maksimal videonya enggak? Batasan Maksudnya waktu. durasi ya. Ya. Oke, kita lihat lagi ya di rubrik penilaiannya ya. Di situ ada durasi. Kalau kamu mau dapat nilai 4, durasinya tuh berapa lama ya. Kita buka lagi. Oke, untuk nilai 4 ya, kita lihat ya, nilai 4 di sini durasinya 7 sampai 8 menit. Ya. Jadi kalau lewat dari 8 menit bukan malah nanti dapat nilai lebih bagus, tapi nanti nilainya berkurang jadi 3. Ya. Kalau kurang dari 7 menit, nilainya kurang lagi. Ya. Jadi untuk komponen penilaian video ada isinya ya. Apakah isinya mencakup 7 topik tersebut atau hanya mencakup 5 sampai 6 atau hanya mencakup 3 sampai 4 atau hanya 1 sampai 2 topik aja. Ya. Kemudian tampilannya menarik atau tidak, terorganisir, orang yang menonton itu mudah paham atau tidak dengan alur ceritanya. Ya, menunjukkan penguasaan materi yang dalam atau tidak, ya. Atau jangan sampai ngobrol sama pasien ya, misalnya tentang delivering bad news tapi tidak tahu apa yang mau disampaikan. Kalimat yang digunakan tidak tepat, ya. Tidak menunjukkan respon empati atau tidak mendengar dengan aktif misalnya, ya. Itu nanti dinilai di tampilan, menguasai atau tidak. Kreativitas, ya, memuat perpaduan ilmu komunikasi dan seni dengan baik atau tidak. Desain gambarnya, semua adegan berisi suara yang lantang, jelas, dan tanpa suara tambahan. Ya. Kemudian ada komponen penilaian kolaborasi. Semua anggota kelompok berperan. Ini yang tadi Ibu bilang, ya, itu ditulis di skrip supaya kita tahu bahwa semua anggota di dalam kelompok tersebut punya peran yang sangat baik. Ya, semua punya peran penting dalam pembuatan video tersebut. Oke, kemudian durasinya adalah 7 sampai 8 menit untuk mendapat poin 4. Oke. Cukup jelas tadi? Elizabeth ya tadi yang bertanya ya. Cukup jelas Ibu, terima kasih. Iya, ada lagi tadi yang raise hand. Siapa ya yang tadi raise hand? Saya, Bu. Oke, silakan ya Sanders. Saya izin bertanya. Tadi saya nggak nangkep deadline dari refleksinya kapan ya, Bu? Deadline refleksi adalah 8 November, ya, minggu depan, hari Jumat, pukul 23.59. Ya, tempat pengumpulannya, Sanders, tadi lihat yang saya tunjukkan? Iya, sudah lihat, Bu. Oke, siap. Jadi tidak mensubmit dalam bentuk file, tetapi dalam bentuk online text. Jadi kamu langsung ketik di Learn. Ya. Minimum katanya 250, maksimumnya adalah 300. Pertanyaan reflektifnya cuma ada 3. Pengalaman kamu apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran IPE, tantangannya apa, kemudian strateginya apa kira-kira. Ya, cukup 300 kata maksimum, nggak usah banyak-banyak. Ya, oke, siap. Khusus mahasiswa FK yang mengumpulkan reflective journal. Mahasiswa FON tidak mengumpulkan reflective journal. Ya, kemudian kuis per week itu mahasiswa FK tidak mengerjakan kuis per week, ya. Kuisnya hanya untuk mahasiswa FON. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan? Bagi yang belum masuk ke dalam grup, kebingungan karena udah penuh grup yang ditentukan ya untuk mahasiswa FON, silahkan masuk ke grup yang masih ada kuotanya. Ya, yang belum full, silahkan kalian masuk ke situ. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke.
Kita menunggu Dokter Engel sebentar ya, karena hari ini adalah topik beliau, dan beliau tadi info saya masih ada OSCE ya di FK. Jadi mohon bersabar sedikit ya. Sambil menunggu boleh dibuka chatnya teman-temannya itu yang belum tergabung di dalam grup boleh langsung tergabung di dalam grupnya itu ya, agar kalian juga enak cepat selesai gitu. Selesai maksudnya selesai dalam penugasannya. Nah, Ya, terima kasih ya Erdi dan Vero sudah mendahului. Sorry tadi pas lagi ada mengawas ujian, jadi termasuk yang terakhir ya. Sesuai topik kita hari ini, komunikasi belum bentuk dokter dengan PPT dokter, perawat. Ya, belum bentuk PPT PowerPoint dokter, iya PowerPoint kelihatan kan? belum, di saya belum bentuk PowerPoint. Ini sudah kelihatan. Yang kanan dokter, yang kanan bawah di sebelah volume di atas ini. Apa itu? Saya request untuk saya kontrol dokter, maaf belum diterima. Oh ya, Dokter, ya udah dapat lihat. ini saya mau klik yang bentuk PowerPoint-nya dokter, maaf ya. Sudah dokter silakan. Mohon maaf. Udah ya. Ya, kita mulai komunikasi dokter dengan perawat. Ya, hari ini topik kita. Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin communicate ya. Berarti kita berbagi jadi milik bersama ya. Penyampaian satu pesan dari seorang kepada orang lain itu komunikasi ya, berasal dari bahasa Latin. Komunikasi ini penting sekali. Kenapa? Kalau komunikasi ini sampai salah, maka berita yang disampaikan juga salah. Nah, kalau antara dokter dan pasien beritanya salah, apa yang terjadi? Obat-obatnya bisa salah, penanganannya juga bisa salah. Ini sangat penting ya, jangan sampai terjadi ya. Walaupun menyampaikan pesan apapun ya. Oke. Ini gimana nih kok? Saya tidak bantu dokter. Ini kok ya diem aja nih, Vero. Oh, Coba dokter kecil, mau kecil ini kecilin. mana? Ah ya,
Tapi kok ini ya nggak maju PowerPoint-nya. Dokter mau pindah slide. Iya, ada slide. Nah, Yang mana? slide yang dipegang Vero atau saya. Yang mana dokter? Ini. Ya, ini lanjutnya ya. Komunikasi dengan rekan medis, khususnya dengan perawat. Hari ini kita membahasnya. Sebenarnya ada komunikasi yang lain lagi dengan laboran, orang laboratorium, dengan farmasi, apoteker, apotek juga ada. Tapi dalam hal ini kita fokus dulu ke perawat. Ya, kalau terjadi miscommunication dan perawat ini bisa fatal, ya, akibat terhadap pasiennya sangat bahaya. Komunikasi ini ada dua macam, verbal dan non-verbal. Artinya apa? Kalau verbal itu dengan berkata-kata, kalau non-verbal itu bahasa tubuh, ya. Jadi misalnya dengan memberi isyarat, dokter menyampaikan pesan ke perawat ini ya, kita bekerja sama dengan baik. Lalu hubungan ini biasanya sangat dibutuhkan hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, sehingga hati juga senang dan berita yang disampaikan jangan mood, jadi jangan sampai salah ya. Nah, biasanya perawat sangat membutuhkan instruksi dari dokter dan dokter memberikannya juga harus dengan teliti, jangan sampai terlalu terburu-buru sehingga mencatatnya salah. Ya, oke ini. Misalnya lagi visit di Bangsal, nanti kalian ngalamin kalau sudah koas di rumah sakit. Dokter berikan obat antibiotik 3 kali 500 mg, berikan infus 20 tetes per menit ya. Jadi biasanya dokter perawatnya sudah terlatih ya. Jadi harapkan kerjasama yang baik. Semua harus tercatat supaya jangan ada lupa ya. Biasanya ini namanya bedside visit. Bisa juga di ruang kantor ya. Ini salah satu contoh bedside visit. Komunikasi antara perawat dan dokter ini harus berjalan baik dan kolaborasi, artinya kerjasama yang baik sehingga tugas masing-masing berjalan dengan baik dan tanggung jawab masing-masing. Ya, ini adalah untuk keselamatan pasien. Kolaborasi dokter dan perawat. Nah, ini misalnya di kantor ya. Tadi saya memberikan obat ini ya, ada yang kurang jelas. Dokter misalnya tanyakan ke perawat. Ini tadi dok, dosisnya bagaimana? Nah, ini perlu direview supaya jangan ada miskomunikasi. Kolaborasi ini artinya di mana proses bekerja sama antara dokter dan pasien, dokter dengan perawat secara profesional, ya. Ada dua jenis komunikasi yang kita kenal di rumah sakit. Model ini ada yang model 1 dan 2 hierarki. Model yang 1 yang kuno ini, dokter adalah yang dominan di atas, lalu memberikan instruksi ke pasien, ke nurse, perawat, baru ke other healthcare provider, misalnya yang lain-lain ya, laboran dan sebagainya, medis, bagian TU ya, lalu ke pasien. Ini satu arah basis ya. Di sini teori yang ke-1 ini sudah agak ditinggalkan karena di sini dia masih tipe 1 ya. Komunikasinya dokter masih pakai saat ya. Jadi kalau ada pertanyaan harus melalui nurse, suster atau ada provider baru ke dokter ini ya. Jadi tidak bisa langsung pasien ke dokter. Ini kurang diminati
yang paling bagus adalah tipe 2. Sekarang yang kita anut adalah ini pendekatan. Pasien itu adalah yang paling penting dari segalanya. Jadi pasien bisa langsung bertanya, apalagi sekarang canggih, sudah ada WhatsApp, dokter bisa langsung ke dokter, bisa langsung ke nurse, bisa langsung ke bagian TU ya misalnya. Yang kita anut sekarang. Jadi pasien ini sudah berkomunikasi ke tiga bagian ini. Kalau yang tadi lihat, dia harus melalui yang lain. Sudah ditinggalkan. Apalagi ini yang paling kuno. Tidak bisa berhubungan langsung dengan dokternya. Ya, ini dan ini sudah mulai ditinggalkan. Sekarang kita anut adalah ini pendekatan. Apalagi sudah canggih alat komunikasinya. Ya, jadi center, jadi pusat di sini adalah pasien yang paling penting. Ya, nah, oke, ini ada 2 tipe, 1 dan 2 kolaborasi tadi. Kesimpulannya, dokter merupakan profesi kesehatan di mana kesehariannya dokter ditemani oleh perawat. Ya, ini adalah yang paling penting sehari-hari penanganan pasien. Lalu perawat bisa berhubungan dengan farmasi, memesan obat-obat, dan misalnya memberikan ini pemeriksaan laboratorium, misalnya periksa darah atau ronsen ya, ini biasanya dari perawat ke farmasi atau laboran. Jadi dokter berhubungan dengan perawat, perawat baru ke ini ada provider. Komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan merupakan strategi yang diinginkan secara efektif ya dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas perawatan dan keselamatan pasien ya. Jadi kesimpulannya komunikasi antara tim kesehatan maupun dokter dengan pasien ataupun dokter dengan perawat atau perawat ke tenaga yang lain ataupun ke pasien ini sangat penting ya. Jadi ini bekerja sama yang baik dan saling pengertian satu sama lain ya, tidak ada rasa tidak suka ya, itu yang kemarin kita sudah pelajari kan, transference dan counter transference ya, juga tidak diharapkan itu terjadi perbaikan pasien. Jadi komunikasi ini merupakan satu penyampaian pesan antara dokter dan perawat ya, maupun secara verbal maupun non-verbal. Non-verbal itu dengan berbagai gerakan, misalnya 1, 2, 3 atau ekspresi ya. Pokoknya maupun verbal atau non-verbal disampaikan dengan jelas, jangan sampai ada miscommunication ya. Oke, kerjasama yang baik dokter dan perawat sangat diharapkan supaya pasiennya juga selamat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah selesai? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, kalau ada pertanyaan. Dia mau nanya. Silakan raise hand, mahasiswa. Apa ada pertanyaan dari Dr. Engel? Kalau tidak ada pertanyaan. Bagaimana kalian ya? Nanti kalian sebagai calon-calon dokter harus mempunyai teknik komunikasi dengan sikap yang baik dengan dokter dan perawat. Jangan ada merasa lebih hebat nih, saya dokter, kamu perawat. Jangan ada perasaan begitu. Jadi kita harus sama-sama mau menyelamatkan pasien untuk keselamatan pasien.
Jadi tidak ada mana yang lebih hebat, mana yang lebih tinggi. Jauhkan sifat sombong, angkuh, ya. Jadi dalam hal ini dipesan sebagai calon-calon dokter maupun perawat sama saja, ya. Pokoknya kerjasama itu yang baik, jelas, aman untuk pasien. Ya, itu pesan dokter. Tidak ada yang mana yang lebih penting, mana yang lebih penting, mana yang lebih hebat, tidak ada. Pokoknya kerjasama yang baik antara dokter dan perawat. Itulah kita melakukan di pelajaran IPE ini, interpersonal professionalism ini, entrepreneurs ini, karena diharapkan kita mempunyai kerjasama yang baik. Ya, itu pesan dokter. Memang masih lama, perjalanan koas itu masih lama nanti kalau di klinik. Tapi ya, bisalah diingat-ingat mulai dari semester 1. Karena pelajaran IPE dan kedokteran effective communication dan ilmu komunikasi itu keluarnya di semester 1. Masih lama, dokter harap kalian jangan sampai lupa ya. Oke ya, God bless semua. Masih ada kesempatan, kalau masih ada pertanyaan boleh. Oke, mungkin saya lempar pertanyaan ya dokter ya, biar kita ada komunikasi dua arah dan tidak Ya. terjadi miskomunikasi. Oke, Ya. saya akan memberikan pertanyaan kepada Radityo Wibowo, dokter ya. Silakan. Kira-kira menurut kamu, kan kita sering ada keterbatasan ya ketika kamu memutuskan sesuatu untuk tentang diagnosa kepada pasien. Bagaimana caranya kamu menyampaikan informasi kepada perawat supaya dengan adanya keterbatasan waktu kamu itu bisa komunikasinya sampai, supaya tidak ada miskom tadi yang dijelaskan dokter. Silakan. Kan Radityo? Pendengaran tadi. Oke, sudah. Apa? Ya, silakan Radityo. Menurut aku agar nggak apa sampai deadline-nya kan bilangnya bilang kepada perawatan. Jadi ketika kamu kan harus memutuskannya, karena kamu banyak banget nih pasien yang kamu harus rawat, dan kamu harus menyampaikan informasi tentang pasien itu kepada perawat. Bagaimana kamu menyikapi dengan adanya keterbatasan waktu kamu itu agar tidak terjadi miskomunikasi dengan perawat, dan pasiennya tetap berawat dengan baik dan diagnosanya tepat. Ngasih tahuinnya dengan cara jelas itu pasti dan cepat. Bukan cepat. Dan yang pentingnya apa harus jelas, yang harus jelas caranya begitu. Bagaimana dokter Engal? Ketika Ya. si dokter itu memiliki keterbatasan waktu untuk memberikan informasi kepada perawat, dokter. Oh, iya Ya. itu tidak masalah. Memang itu sering terjadi karena buru-buru ya. Yang penting dokternya harus bertanggung jawab walaupun waktu sempit, dia harus jelas. Tek 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 tek. Jadi dia harus jelas instruksi 1, 2, 3, 4, 5. Memang ada kalanya perawat ini harus gesit juga ya. Dia biasanya sudah terbiasa dengan instruksinya. Udah, ada baiknya dokter ini
walaupun dia buru-buru memberi kesempatan. Sudah jelas ada pertanyaan? Baru si perawat tadi mencatat 1, antibiotik 2, diet 3, ini ya. Si perawat juga mesti tangkas. Ini tadi kurang jelas dok, berapa kalori misalnya. Dia langsung. Jadi ada baiknya sebelum meninggalkan ini dokter memberikan kesempatan bertanya. Setelah itu udah ya, saya mau operasi misalnya. Udah. Kalau seandainya pun itu tidak dilakukan oleh si dokter, ada baiknya si perawat kalau dia kurang jelas, dia bisa WA. Bisa WA melalui HP. Dok, tadi sorry ini saya kurang jelas. Berapa kalori dok? Makanannya, dietnya, misalnya pasien diabetes melitus. Sabar ya, nanti dokternya selesai operasi atau selesai praktek malam, dia akan menjawab. Oh, 1.500 kalori. Baru diberikan ke pasien. Jadi ke perawat juga kalau belum jelas, jangan menebak-nebak. Itu bahaya. Tunggu balasan dari si dokter. Itu, ya. Jadi dokter memberi kesempatan bertanya, atau kalau tidak ada waktu itu, si perawat mengklarifikasi bisa dengan WhatsApp. Atau biasanya ditelepon langsung. Itu biasanya ada call center yang menelpon langsung. Dok, ini mau ditanyakan ini bagaimana? Atau ada pertanyaan dari keluarga pasien. Dok, kapan bisa pulang? Misalnya ya. Jadi biasanya ada operator yang menyampaikan langsung ke HP dokternya. Itu ya. Jangan sampai miss. Ya, hal yang penting ya dokter ya yang perlu disampaikan antara dokter dan perawatnya juga harus read back kembali atau membaca ulang kembali ketika dokter memerintahkan, memberikan order obat atau melakukan tindakan apa itu harus jelas juga. Nah, ini ada jadi perbedaan terminologi. Mungkin istilah medis yang berbeda ya. Ini juga berbahaya, betul? Mungkin Welly Widiasari, kamu tahu nggak yang maksudnya istilah medis yang kamu kan sekarang udah mulai belajar tentang istilah-istilah medis lah ya. Nah, menurut kamu apa yang harus kamu tahu nggak istilah medis apa yang baru kamu dengar gitu, selama masuk jadi keperawatan? Welly Widiasari. Istilah medis yang baru kamu ketahui ketika kamu masuk di Fakultas Keperawatan. Di unmute. Dulu saya. Suaramu belum kedengaran. Suaramu? Kapan? Suara saya kedengaran, Bu? Ya, sekarang sudah kedengaran. Baik Ibu, istilah medis yang saya dapatkan di saat saya masuk Fakultas Keperawatan itu tentang kronis dan faktor risikonya. Nah, di saat saya mempelajari faktor-faktor tersebut dan terkhusus untuk faktor risiko Ibu, dari cara kami sebagai mahasiswa keperawatan, dari kami melayani pasien bagaimana, dari kami melayani pasien dengan baik dan cara komunikasi dengan pasien itu dengan baik, biar tidak ada risiko ataupun kesalahpahaman di saat berkomunikasi dengan pasien. Karena kalau ada kesalahan dalam berkomunikasi kepada pasien, mungkin timbul yang namanya masalah. Itu termasuk faktor risiko juga, Ibu. Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Kronis dan resiko ya.
Oke, sekarang saya mau tanya dari anak kedokteran. Mungkin siapa ya? Ini banyak yang open soalnya. Ntar saya cari dulu anak kedokteran. Ini kedokteran. Jen Taufin, anak kedokteran. Jen Taufin. Halo? Jen Taufin, boleh unmute? Halo? Sudah tidur kah? Oke, anak kedokteran siapa yang mau jawab? Yuk. Tunjukkan pesonamu. Despita mungkin. Despita? Halo? Makanya anak kedokteran nih. Dok ya, dokter Enel, sering ya kita perbedaan terminologi itu bisa, istilah-istilah medis itu juga bisa mempengaruhi dalam berkomunikasi antara dokter dengan perawat ya dok ya. Betul dok? Bisa? Iya, iya dok. Karena Iya. itu hal yang penting juga untuk pemahaman dalam istilah medis ya dok ya. Karena kita tidak boleh juga misalnya mengatakan di depan pasien, oh ya ini dia sakit HIV atau sakit yang tidak orang lain yang perlu dengar, misalnya pasien sebelahnya tidak perlu dengar, tapi ketika si dokter dan si perawatnya berkomunikasi jadi dengar semua, betul ya dok ya? Betul dok. Kan kita bisa pakai kode, misalnya ODA, orang dengan HIV atau AIDS kayak gitu ya dok ya. Orang lain mungkin nggak tahu, tapi kalau misalnya dengan Iya. oh ya ini pasien dokter Radityo katanya terkena HIV, wah udah kabur semua itu nanti yang pasien yang di sebelahnya. Ya dok, ini pasiennya dengan apa dok? Iya HIV. Terus perawatnya Lastiur juga bilang, iya ini oh, dok pasiennya dengan HIV. Nah ada istilah-istilah yang harus kita jaga sebenarnya ketika kita berkomunikasi antara dokter dengan perawat, ya. Jangan nanti juga pas lagi bicara di lift, bicara di jalan ketemu sama perawatnya, Suster Onalia, misalnya contohnya. Ini pasiennya dokter Yena, ini ya perlu 5 menit lagi dikasih obat. Nggak taunya 5 menitnya pasiennya meninggal. Waduh, bisa kacau itu dunianya. Ya, bisa nanti, oh itu tadi dokter nih ngomongnya kenceng banget lagi kayak gitu. Atau ditertawakan. Itu hal yang juga tidak boleh. Oke, sekarang menurut dokter Renat nih, calon dokternya. Dokter, Pak Renat ya. Kira-kira ketika kamu sedang bertugas di satu ward atau di satu apa namanya rawat inap, kamu kira-kira peran kamu di saat itu menjadi siapa? Renat? Sebentar. Saya bertugas di rawat inap. Yes. Menjadi peran siapa? Ini maksudnya apa, dok? Jadi kamu tuh berperan ketika kamu berada di satu rawat inap. Nah, kamu itu berperan menjadi siapa? Apakah kamu menjadi perawat? Apakah kamu menjadi dokter? Apakah kamu menjadi pasiennya malah? Untuk itu saya masih belum bisa decide. Mungkin saya antara jadi pasien atau jadi dokter sih. Oke, sekarang saya kasih kamu tugas menjadi dokter in the ward. Oke, you must know about your role, ya. Jadi kamu harus tahu role-nya kamu. Jadi apa yang kamu lakukan di ruangan tersebut ketika kamu role-nya menjadi dokter? Apa yang saya lakukan ketika role saya menjadi dokter yang bertugas di rawat inap?
Ini berarti pasiennya yang rawat inap itu itu saya bisa role-nya itu tidak Oh, hanya ngomong-ngomong suruh Ya, ini ini suruh itu, ini tapi lagi. juga menjadi nah jadi pendamping untuk pasiennya juga. Oh, ya. Bagus. Jadi harus tahu perannya. Ketika Rena di ruangan atau dirawat inap, harus tahu, oh sekarang peran saya adalah menjadi dokter yang harus mendampingi pasien saya, memberikan obat-obatan, ya. Dan itu juga harus kamu sampaikan kepada perawatnya. Oke, perawat, sekarang saya bertugas di sini menjadi dokter, misalnya dokter umum sementara ya, belum ambil spesialis. Jadi saya yang mendampingi pasien dan bertugas dari jam 7 nanti sampai jam 7 malam lagi. Jadi harus tahu perannya ketika di ruangan. Karena jangan sampai kalau apa namanya ketika dirawat inap ternyata tidak tahu dengan tugasnya menjadi seorang dokter, misalnya tidak meresepkan obat atau tidak memeriksa pasiennya, begitu. Itu juga bisa berakibat fatal ya dokter ya. Maaf tadi saya mute dokter Engel. Nah ya, Ya maaf saya saya mute dokter Engel tadi. Oke, jadi harus hati-hati, harus tahu perannya ya dokter ya, betul ya. Ketika kita peran menjadi dokter ya kita harus memang benar-benar menjadi berperan jadi dokter. Begitu juga perawat, harus tahu tugasnya apa menjadi perawat ya. Oke, saya rasa sih cuma itu dan ada beberapa juga ya dokter yang menjadi faktor dalam komunikasi dokter dengan perawat itu seperti stres dan tekanan yang mungkin dialami ya tidak didapatkan mungkin dari rumah sakit tapi masalah-masalah yang ada di rumah atau di hatinya sendiri yang sedang mungkin sedang stres. Nah, itu tidak boleh dibawa sampai ke tempat pekerjaan. Betul ya, dokter? Iya. Maaf, dokter, saya mute tadi, dokter. Boleh di-unmute, dok. nah ya. Dokter masih saya mute. Maaf, dokter Enam. Ya. Ya, itu benar sekali itu ya. Urusan keluarga lain jangan dibawa-bawa ke tempat kerjaan. Karena nanti konsentrasi bisa berkurang, pelayanan kita tidak efektif ya, karena masalah tersebut dibawa-bawa. Jadi akhirnya rugi yang ini, yang pasiennya juga ya. Itu ingat tuh, kalau setiap ada masalah ditinggalin, jangan dibawa-bawa ya. Jadi harus bisa membedakan problem pribadi dengan tugas tanggung jawab ya. Oke ya. Ya, di kedokteran ada, misalnya kalau ketika seorang dokter mengalami itu bisa diarahkan kemana dokter? Ketika dokter Apa, mengalami stres, Fer? ketika dokter mengalami stres dok, itu biasanya Oh ya, iya boleh dibawa kemana dokter? Mungkin boleh diarahkan juga. yang stres, dokternya yang stres. Iya dok. Biasa dikonsul, kan ada sesama teman kita ya, minta apa konsul kerjasama dengan eh, ahli yang profesionalnya. Kalau misalnya dia stres ya, jadi kalau bisa cuti dulu, diberi cuti, jangan melayani dulu ya, supaya diharapkan juga bisa baik pelayanannya. Jadi cuti dulu ya kalau lagi stres. Sambil dikonsulkan ke profesional ya. Jadi psikolog atau ke psikiatrik itu bukan berarti dia sakit ya dok ya, tapi mungkin dia bisa bercerita apa yang mungkin mencari solusi ya dok ya. Kadang orang berpikir kalau ke psikiatrik atau ke psikolog itu bilang oh saya nanti stres nih kayak gitu. Padahal tidak selalu ya dok. Bil Ella, Min.
Betul Iya, ya dok ya? iya benar. Nah, kalau untuk di anak keperawatan boleh ke home atau kita punya dosen-dosen jiwa yang bisa membantu dan kita nanti akan kolaborasi dengan psikiatrik ataupun dengan psikolognya. Jadi jangan takut ketika kalian punya masalah, itu lebih baik dideteksi lebih awal, itu akan membantu juga untuk menghadapi perkuliahan yang mungkin berat ya. Gitu. Tapi enggak ya, kuliah di UPH berat nggak sih? Apa happy? Happy enggak? Ya, Mana reaksinya? Harus happy ya kalau Happy kuliah ya. banget, Bu. Oke, bagus, luar biasa. Oke, itu aja. Kalau pertanyaan saya sebenarnya masih banyak sih. Mungkin Dokter Engel ada pertanyaan lagi buat mahasiswanya? saya enggak. Enggak, dokter. Oke, ada pertanyaan dari mahasiswa? Ada pertanyaan dulu? Umum ya, umum. Tidak ada? Oke, sekarang dengan mungkin saya tambahkan sedikit ya, seperti kurangnya umpan balik, jadi saling menghargai antara dokter dan perawat. Nah, dari cara kita berkomunikasi juga perlu diperhatikan. Tadi di awal kan saya sudah memaparkan ketika kalian harus bagaimana bersikap ketika bertemu dengan teman sebaya, orang yang lebih muda, orang yang lebih tua, apalagi dengan berbeda profesi. Nah, terkadang mungkin ada beberapa sih, tidak semua, hanya oknum. Itu tadi perlu menjaga jiwanya supaya sehat. Jadi ketika berkomunikasi, kurangi umpan balik. Misalnya contoh nih, bukan dokter yang ada di sini sih harapan saya ya. Suster, ini dulu. Udah dikasih makan sih belum? Udah dikasih obat? Saya sudah perintahkan tadi. Nah, terus kan siapa namanya si perawatnya juga seperti itu. Apa sih dok? Kira-kira siapa yang rugi? Dokternya, perawatnya, atau pasiennya? Ketika dokter sama perawatnya berantem, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Pasien. Pasien. Jadi nggak sembuh. Nah, kasihan nanti pasiennya. Jadi cobalah kita kalau kita mau dihargai, hargai juga orang lain. Gitu. Maaf dokter, pasien membutuhkan pengobatan, boleh dibantu dikasih resepnya. Nah, itu kan akan lebih enak ya. Bukan berarti kita sosokan sosokan lembut atau gimana, tapi kan kita mau menyelamatkan pasien gitu ya. Kemudian penggunaan teknologi. Tadi ketika kita penyampaian, misalnya penyampaian informasi tentang pasien, kondisi pasien ya. Nggak taunya, dokter, boleh ditanya dulu dong perawatnya. Misalnya dokter John Hughes di mana ya posisinya? Jangan dokternya lagi, maaf, lagi di toilet atau lagi mandi, disuruh angkat telepon. Ih dokter, apa sih? Apa namanya? Dokter lagi di mana sih? Kok lama banget ngangkat teleponnya? Kan kita nggak tahu ya lawan bicara kita tuh lagi ngapain di sana. Benar nggak? Ya kan? Jadi harus hati-hati juga. Terus kemudian misalnya susternya, saya mau cari suster Kanaya nih. Kok suster Kanaya belum kasih obat pasien saya? Juga itu hati-hati dalam penggunaan teknologi ketika komunikasinya jadi tidak sampai, malah hal pentingnya malah kelewat gitu. Jadi tanya dulu posisinya, dokter lagi di mana, boleh nggak saya bicara sebentar? Jangan dokternya lagi lagi di jalan atau di tempat yang rame, dokternya buru-buru juga nih mau ada operasi, terus dia naik ojek, nggak taunya dia kesenggol deh, gitu kan? Dokter lagi di mana? Gitu kan, nggak mungkin juga kita cari seperti itu, ya. Jadi harus benar-benar hati-hati dalam berkomunikasi, dalam penggunaan teknologi, ya. Jangan sekali-sekali dokter boleh video call, contohnya tadi saya bilang, maaf kondisinya dokter sedang berada di kamar mandi contohnya, kan nggak mungkin kalian video call, ya kan? Kalian boleh WA dulu, bahasa WA, dokter izin saya mau telepon, boleh, seperti itu.
Kalau misalnya sabar dulu, tunggu dulu dokternya balas, baru kalian telepon. Jangan langsung di telepon, kasihan nanti dokternya. Ya, oke. Begitu ya dokter ya. Kadang penggunaan teknologi ini kita juga harus hati-hati ya dok. Bahasa WA, bahasa telepon, betul ya dok? Akan berbeda ya dok? Iya, Dokternya. benar. Hati-hati. Kamera, ya, Ya, itu udah bahaya tuh, ya. Hmm. ini tidak boleh sembarangan juga. Begitu. Ya, untuk anak kedokteran tentang refleksi tadi sudah cukup jelas Kak yang disampaikan oleh Bu Erni tadi. Refleksi ya, jadi ada satu kolom yang kalian harus isi karena nilainya itu cukup tinggi ya. Jadi itu nilainya dibagi dengan video. Nah, yang video kan kerjasama dengan keperawatan. Tapi kalau refleksi ini per pribadi ya, orang per orang. Jangan lupa untuk anak FK isi refleksi. Kalau enggak nilainya nanti berkurang. Karena itu sudah ada persentasenya. Ingat ya, Fakultas Kedokteran. Gimana mahasiswa kedokteran? Oke, sudah dok, sudah mengerti ya ini. Iya, Ada lagi yang mau ditanyakan dengan dokter Engel yang luar biasa ini. Udah week 11 soalnya kita. Pasti akan lebih merindukan ini. Oh iya, ini kan akan dipakai terus ya dokter ya. Untuk komunikasi ini mau dimanapun tadi. Mau jadi dokter, mau jadi iya, businessman, atau dia mau jadi CEO, kan harus berkomunikasi yang iya. baik ya. Oke, perawat juga seperti itu. Menjadi entrepreneur juga boleh, ya, punya bisnis di sampingan menjadi selain jadi perawat seperti itu. Oke, dokter, terima kasih dokter yang sudah ya sudah di sela-sela kesibukan dan di dalam perjalanan. Semoga tidak mabuk ya dokter. Lihat Puyeng layar juga dan nih, juga puyeng. iya. Oke. Oke. Buat mahasiswa nanti kita ada yang keperawatan, ada kuis ya, jadi mohon dikerjakan ya. Dan buat mahasiswa kedokteran juga segera terlibat ikut di dalam grup ya, kalau bisa langsung masuk saja supaya tidak ketinggalan. Oke, sebelum kita akhirin saya minta satu orang bisa berdoa. Boleh calon dokter senior lagi berdoa, tutup dalam doa. Baiklah semuanya, sebelum kita mengakhiri sesi IP pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafil husri. Illal lazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq